Sementara itu, gelombang arus balik terus berdatangan di sejumlah stasiun kereta api Daop 8 Surabaya. Sebanyak 44.939 penumpang yang datang ini maupun yang berangkat menggunakan layanan kereta api dengan tujuan mayoritas tentunya ke Semarang, ke Yogyakarta, Jakarta, dan juga ke Banyuwangi. Pada Kamis kemarin tercatat sebanyak 44.000 penumpang yang menggunakan layanan kereta api. Dari angka tersebut, sebanyak 20.182 penumpang berangkat dan 24.757 penumpang yang datang di seluruh stasiun di Daop 8 Surabaya. Tentunya jumlah ini masih bersifat sementara dan diperkirakan akan terus bertambah hingga sore dan malam hari. Pihak Daop 8 Surabaya menghimbau masyarakat untuk segera memesan tiket perjalanan arus balik Lebaran guna memastikan kepastian jadwal serta kenyamanan perjalanan. Dan pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Pasar Turi. Sudah ada rekan kami Syamsul Huda dan juga ada rekan kami Agam Rizky di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita ke Syamsul Huda terlebih dahulu. Syamsul, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ramai mengingat ini masih banyak yang liburan dan juga masih banyak yang berada di sana? Silakan. Baik, Filipus, Andi Kumala, serta pemirsa TV One. Benar, saat ini saya masih berada di stasiun Pasar Turi, di mana sejak pagi tadi gelombang arus mudik balik sudah mulai terlihat. Bahkan arus mudik balik ini sudah mulai terlihat sejak H+2 Lebaran kemarin. Di mana tercatat dari data Daop 8 Surabaya tercatat hingga hari Kamis kemarin sekitar 44.000 penumpang sudah melakukan mudik balik. Sementara untuk di stasiun Pasar Turi sendiri sejak pagi tadi sudah ada 3 jadwal keberangkatan kereta api, yakni kereta api Sembrani Tambahan, kereta api Ambarawa, serta kereta api Harina dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Dari 3 jadwal kereta api tersebut, sedikitnya 1.000 penumpang lebih sudah terangkut meninggalkan kota Surabaya. Dan untuk pagi ini penumpang masih terus berdatangan dengan berbagai tujuan. Mayoritas penumpang didominasi oleh penumpang dengan tujuan Jakarta. Dan pihak Daop 8 sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk membeli tiket lebih awal melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak PT KAI sehingga bisa memastikan ketersediaan tiket serta kenyamanan serta ketepatan saat tiba di kota tujuan. Sementara itu diprediksi bahwa arus mudik balik ini akan terjadi pada hari Sabtu besok hingga hari Minggu, mengingat cuti Lebaran sudah akan berakhir serta libur sekolah juga akan segera berakhir. Demikian. Baik, terima kasih Syamsul Huda dari Stasiun Pasar Turi. Kalau kata Syamsul tadi, puncaknya akan terjadi Sabtu besok ya, karena memang ini adalah akhir pekan, biasanya memang orang sudah mulai kembali ke Jakarta di akhir pekan. Kita lihat bagaimana untuk jalur Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Di sana sudah ada rekan Agam Rizky. Agam, apakah di jalur Gentong sudah mulai terlihat peningkatan arus balik? Ya, Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa, memang untuk saat ini situasi di sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau cukup ramai lancar. Hal ini sedikit berbeda jika tadi kami lihat pada pukul 5 pagi, ini banyak sekali kendaraan yang memadati sekitar ruas jalan di sekitar lingkar Gentong untuk sekadar beristirahat maupun sholat subuh. Dan di jam-jam tertentu ini tentu saja sepanjang jalan lingkar Gentong memang masih terus dipadati oleh pengendara, khususnya yang berasal dari Tasikmalaya yang akan melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Sementara itu, untuk dari arah sebaliknya ini memang cenderung terbilang cukup ramai lancar dan stabil begitu. Dan untuk jumlah total kendaraan yang memang sudah melewati jalan lingkar Gentong ini adalah sekitar 62.000 pengendara. Dan memang 45.000 ini berasal dari Tasikmalaya yang akan melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Dari total keseluruhan kendaraan ini masih didominasi oleh pengendara roda 2 yang akan melanjutkan perjalanannya. Tidak hanya mereka
ini memutuskan untuk melakukan pulang ke rumah masing-masing. Namun tadi sempat kami berbincang dengan beberapa pemudik yang berada di sini. Mereka justru baru akan melakukan mudik ke kampung halamannya. Mereka mengaku baru memutuskan untuk melakukan mudik karena untuk menghindari adanya kemacetan. Karena memang di sekitar Lingkar Gentong ini diprediksi puncak arus balik akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 April mendatang. Kemudian dari pihak Polres Tasikmalaya juga melakukan sistem one way di beberapa waktu. Tentu saja ini juga penentuan sistem one way ini dilakukan secara situasional manakala terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan lebih dari 15 menit. Untuk sebenarnya demikian Adi Kumal dan juga Philip. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya. Tadi juga ada Syamsul Huda dari Stasiun Pasar Turi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tentu saja tetap jaga kesehatan.